Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Hani, NIM 19090900653. Saya mahasiswi jurusan Tadris Kimia angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tradisi kebudayaan Banjar, yaitu tentang Bapidara dalam perspektif Islam dan sains. Untuk memenuhi tugas Pinaltes dari mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diampu oleh Ibu Khairatul Munah MPD dan Bapak Iwan Khairusadikin MPD. Untuk narasumber yaitu ada 3 narasumber. Yang pertama itu dari segi kebudayaan itu ada Ibu atau Nini Nursila, yaitu dari unsur kebudayaan. Yang kedua dari unsur agama atau dari segi agama itu ada dari Bapak atau Ustadz, atau bisa sering disebut juga dengan Guru Muhammad Sani. Nah, yang ketiga itu dari Ibu Helda Rahmawati, SSI MPD. Beliau adalah salah satu dosen UIN di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Tadris ini. Selamat menyaksikan. Tradisi Bapidara merupakan salah satu tradisi pengobatan tradisional yang dipercayai oleh masyarakat Banjar sebagai cara yang sangat ampuh untuk menyembuhkan demam pada seorang anak. Nah, Bapidara adalah keterampilan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengoleskan kapur sirih dan kunyit pada bagian tubuh tertentu dan sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang dipercayai bisa menurunkan demam pada seorang anak. Adapun proses memidarai itu dimulai dengan mengoleskan campuran kunyit dan kapur yang digunakan dalam memidarai itu ke beberapa titik bagian tubuh dari orang yang terkena kapidaraan, antara lain ubun-ubun, telapak tangan, ulu hati, dan telapak kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bertemu dengan narasumber kita, yaitu siapa nama Pian nih? Nursila. Beliau adalah salah satu narasumber kita tentang tradisi Bapidara. Nah, jadi ulun di sini nih anak batakun tentang tradisi Bapidara itu seperti apa yang Pian ketahui? Tradisi Bapidara itu tuh. Ini Bapidara tuh kisahnya tadi lah kita nih berjalan, semuanya lah berjalan. Ditagur orang bisa juga kepidaraan. Nah, ibu itu pulang bisa juga kita maan orang mati. Karena cocok kemudian lama bulu kayaknya kita tuh bisa juga kepidaraan. Nah, itu proses Bapidara tuh kayak apa nih? Yang ketahui proses Bapidara tuh kayak tahapannya tuh kayak menggunakan apa aja kayak itu bahan. Nah, bahannya janar lawan kapur. Nah, jadi intinya lawan sirih. Sirih lawan kapur, lawan janar, kayak itu. Nah, yang bisa memidara tuh lantaran ada keturunan kah atau kayak apa kayak itu? Dasar ada keturunan. Ada keturunan. Dasar keturunan. Amunnya kada ada keturunan kayaknya mau apa memidara. Rajin biasanya memidara tuh ada waktunya kah atau kayak apa nih? Ada waktunya. Bisa juga Bapidara nih sore. Bisa juga imbah tang hari. Nah, yang ulun tahu tuh lah Bapidara tuh gesan maampihi kayak panas awak atau demam kayak itu bujuran nih. Bujur ay. Kayak gitu memidara itu tekanannya tuh di bagian mana aja kayak itu, nah kayak di tangan atau kayak apa kayak itu nah. Nah, mulai Bapidara tuh mulai kane dahi dulu. Hanya telinga, hanya ujung hati, hanya tangan, hanya batis. Nah, telinga kan sudahlah. Nah, jadi tradisi Bapidara itu dasar kebudayaan orang Banjar kah atau kayak apa kayak itu nih? Orang Banjar bisa, tapi amun kami ini orang bagian hulu sungai. Hulu sungai. Kalau bagian hulu sungai. Jadi tradisi Bapidara tadi tuh anggapannya tuh kayak pengobatan kayak itulah. Pengobatan kesan orang yang kena gangguan. Tapi kebiasaannya kan ada gangguan tuh udah sebujur ampih minai. Amun buju-buju kepidaraan ampih. Amun penyakit lain tuh kudu tahu. Rajin tuh warna janarnya tuh kayak apa misalnya kayak kata Bapidara. Tabilanya warnanya urang hanyar, kepidaraan warnanya tuh model habang biasa aja. Tabilanya kalawasan, sawat setengah bulan, ibarat sabulan, habang mencelarak kayak darah. inilah
Kayak gitu. Nah, tuh hak habangnya tuh di situ hanya pengetahuan nih. Nah, biasanya kalau imbah bapidara tuh rajin kebanyakan tuh ada yang ampi kah atau kayak apa kayak itu? Turun kah panasnya kayak itu? Bisa langsung, bisa juga 2-3 hari. Oh, iya. Nah, nya 2 Pang. Iya. Tabilanya talawasi, talambat sedikit. Tabilanya hanya tuh langsung tuh Pang. Jadilah tadi tuh bapidara tuh salah satu kebudayaan Banjar kayak itu. Nah, terkadang orang-orang aja lah yang bisa memidara itu nih. Bukan berangnya aja, nama memidara itu kada mau sembarangan. Iya. Bacaannya tuh kayak ada bacaan khusus kah? Ujar yang ulun dapat kabar kayak itu tuh lo rajin tuh bacaannya membaca kayak ayat-ayat Al-Quran atau taus bismillah kayak itu rajin tuh. Nah, bacaannya tuh dasar ada bacaannya. Oh, iya. Dasar ada bacaannya. Kada mau sembarang bapidara, ini harus ada. Oh, iya. Nah, amun kayak aku ini dasar keturunan ada bacaannya. Oh, iya. Amun tahu bapidara aja bukan tahu bacaannya, percuma aja. Iya. Sebelumnya ulun makasih banyak lah dengan Pian karena Pian sudah akun jadi narasumber ini tentang bapidara. Nah, jadi itu tadi mengenai tradisi bapidara atau kebudayaan Banjar tentang bapidara dari Nini Nursila. Mungkin itu saja. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini bertemu dengan salah seorang narasumber kita, yaitu dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Sani. Dengan Bapak Muhammad Sani. Beliau adalah salah seorang ustadz atau guru tokoh agama yang ada di Kuala Kapuas. Jadi kita di sini akan membahas tentang tradisi bapidara kaitannya dengan agama. Nah, jadi ulun di sini anak batakun dengan Pian. Menurut Pian, tradisi bapidara itu bagaimana kaitannya dengan agama? Bapidara artinya itu terkait dengan masalah kesehatan. Artinya satu bentuk usaha ikhtiar yang suatu keharusan bisa saja dilaksanakan apabila terjadi seseorang mengalami kebidaraan. Jadi bapidara ini sebenarnya pengobatan tradisional dari leluhur kita. Kalau ditinjau secara khusus masalah bapidara di agama ya ada baik itu hadis maupun dari Al-Quran ada yang khusus kisah bapidara. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan ini tahayul atau bid'ah segala macam lah. Cuman terlepas daripada itu, bahwa bapidara ini adalah satu cara. Bapidara ini adalah kaitannya dengan kesehatan. Agama ada kaitan dengan agama secara umum ya. Bahwa setiap kita dianjurkan untuk berusaha dan berikhtiar untuk hidup sehat, untuk menghilangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, baik dengan berobat ke dokter misalnya, atau pijat urut termasuk bagian untuk sehat. Nah, termasuk juga diantaranya bapidara. Nah, jadi kalau kaitannya dengan usaha ikhtiar, maka boleh-boleh saja bapidara ini. Walaupun bid'ah, namun bid'ahnya tetap dalam bentuk bid'ah hasanah, karena demi kemaslahatan kesehatan seseorang. Nah, jadi menurut kami boleh, boleh, bahkan mungkin bagus hasanah tadi, bid'ah hasanah, bagus saja. Tentu sembuhan kesehatan Allah yang berwenang untuk menyembuhkan dan menyehatkannya. Semua masalah mungkin kembali kepada Allah.
Apakah itu berobat? Bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah. Berobat hanya usaha ikhtiar kita. Begitu juga dengan berpidara, itu bentuk usaha ikhtiar kita agar kita agar pulih kesehatan kita. Nah, lalu untuk proses berpidara itu seperti apa, atau ada bacaan khususnya gitu? oh ya, sekilas kami pernah mendengar, kita bukan ahlinya, cuman pernah mendengar, ya tentu saja ada bacaan-bacaannya. Memang seharusnya setiap orang yang mau minum obat saja dianjurkan setidaknya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang diharapkannya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu juga dengan berpidara tadi, mesti harus bagi yang memidarai itu ada bacaan-bacaan tertentu, mungkinlah boleh jadi Bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan suratul Fatihah misalnya, kemudian sholawat. Nah, mudah-mudahan, nah ini menurut yang ahli memidarai itulah kita mendengar mendengar penyampaian dari mereka yang ahli memidarai itu, sambil memidarai sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah, kemudian sholawat, mungkin ada lagi yang lainnya, sambil bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan basmalah, suratul Fatihah, sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kapidaraannya. Nah, jadi bukan pidaraan itu yang menyatakan. Nah, itu hanya bentuk usaha ikhtiar secara syariat. Nah, kemudian ditambah dengan bacaan basmalah, suratul Fatihah, sholawat. Nah, itu yang Allah kemudian berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang terkena pidaraan tadi. Nah, menurut yang ulun dengarkan tentang berpidara tuh karena jadi gangguan hal-hal gaib itu emang bujur lah. Kayak kematian kayak itu jadi tagut orang gitu. Ya, lebih jelasnya wallahu alam lah. Apakah ada hal-hal mistik kah istilahnya itulah. Nah, yang jelas ya kondisi seseorang yang kapidaran itu mungkin sedang tidak fit. Sedang tidak fit, kemudian kebetulan ada suasana pada situasi tertentu, misalnya ada kejadian yang mengagetkan, mengkhawatirkan, menakutkan. Nah, boleh jadilah semacam itu sehingga drop kesehatannya, karena ion tubuh lah, biasanya orang imun ya. Imun tubuhnya sedang drop. Nah, kebetulan suasana di waktu yang bersamaan ada terjadi hal-hal yang ya dirasakannya takut apa segala macam, itu mungkin yang mempengaruhi faktor kesehatannya, sehingga terjadilah kemudian yang disebut dengan kapidaraan. Nah, itu menurut leluhur kita, terutama ya orang-orang tua dari kami sendiri. Selebihnya wallahu alam lah. Ya. Untuk waktu berpidara itu kan ada yang menyambat tergelincirnya matahari gitu. Nah, waktu senja itu apa memang bujur? Waktu berpidara, memidarai. Ini. Biasaan ya seperti itu, orang-orang tua dulu mengambil waktu
pas di saat gelincir matahari di sore hari lah, di sore hari itu dengan apa namanya, seperti berharap ya, seperti berharap seiring dengan tenggelamnya matahari, mudah-mudahan penyakit yang sedang diderita oleh seseorang yang kena pidara tadi akan hilang gitu. Mungkin itu aja yang diambil apa namanya lah, sehingga waktu senja itulah yang diambil untuk mengobati atau membidarai seseorang. Jadi tadi tuh tradisi berpidara itu kaitannya dengan agama itu kayak bukti ikhtiar kita kepada Allah. Iya, gitu. iya. Nah, Ulun banyak-banyak terima kasih kepada Pian karena sudah meluangkan waktu menjadi narasumber Ulun. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Sani mengenai tentang tradisi berpidara kaitannya dengan agama. Nah, salah hilap Ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau uraian dari saya kurang berkenan. Mohon dibaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bertemu secara virtual dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Helda Rahmawati, SSI MPD. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada prodi Tadris Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan beliau mengenai tradisi kebudayaan Banjar, yaitu berpidara menurut sains versi beliau. Sebelumnya Ulun ucapkan terima kasih kepada Ibu Helda yang sudah bersedia menjadi narasumber Ulun pada hari ini. Nah, jadi Ulun di sini ingin bertanya Bu mengenai tradisi berpidara kaitannya dengan sains Bu. Kan Ibu sebagai dosen kimia nih, bagaimana menurut Ibu mengenai tradisi berpidara dengan kimia Bu? Oke, baik. Terima kasih pada Aulia atas kepercayaannya menjadikan Ibu sebagai narasumber untuk tema Bapidara ini tadi. Memang ya kalau mungkin di setiap daerah, mungkin ya setiap suku mungkin punya kebiasaan atau adat kebiasaan, apalagi dalam hal pengobatan mungkin punya tradisi-tradisi masing-masing. Nah, salah satunya di tradisi khas Banjar, di suku Banjar itu ada tradisi yang namanya Bapidara, itu tradisi pengobatan untuk anak atau pada bayi yang terkena demam. Nah, pengobatannya kan dengan cara mengoleskan parutan kunyit dan juga kapur yang digunakan untuk kapur sirih itu. Kemudian dioleskan ke beberapa lipatan di tubuh. Nah, itu dengan tidak lupa dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau di awal dengan ta'awuz dulu dan juga basmalah. Kemudian biasanya juga yang namanya Bapidara kan dilakukan oleh ibaratnya orang yang bisa ibaratnya yang ahlinya lah, atau orang tua yang lebih dulu lah, maksudnya leluhur yang dulu. Diutamakan oleh orang, walaupun sebenarnya bisa ya di ini untuk orang tua pada umumnya semuanya bisa melakukan, tapi mungkin ada yang kurang percaya diri, mungkin jadi menyerahkan kepada misalnya nenek-neneknya atau yang masih ada, orang tua yang masih ada. Nah, biasanya kalau dari segi ini ya, segi sainsnya atau dari segi pandangan sains, dari segi kimia, dari segi biologi atau kefarmasian, memang kan yang namanya kunyit seperti yang kita tahu kan ada kandungan kurkuminnya yang bagus sekali untuk menjaga daya tahan tubuh atau meningkatkan imun, kemudian juga sebagai anti inflamasi, kemudian sebagai antibakteri juga ya, untuk yang ini banyak kandungan kurkumin. Kemudian mungkin itu ya jadi salah satu, walaupun kayak orang dulu itu kan walaupun kurang maksudnya dalam ilmu pengetahuannya kan masih sangat terbatas ya. Jadi sebenarnya mungkin dari pemilihan bahan itu tadi tidak terlalu memikirkan kandungannya, tapi kan karena memang dari segi
dari kunyit itu sendiri kan, kalau parutan kunyit itu kan menimbulkan atau bisa menyebabkan atau meninggalkan efek dingin ya kalau kita parutan kunyit itu. Kemudian juga dicampur dengan si kapur yang apabila langsung terkena di kulit itu awalnya itu memang terasa dingin, tapi jika terlalu banyak atau dosisnya istilahnya itu penggunaannya terlalu banyak juga tidak bagus, karena kan bisa menyebabkan kulit melepuh juga kalau kapur itu kebanyakan di kulit. Jadi itu yang mungkin bertentangan kalau dari segi kedokteran ya, untuk yang mengoleskan si kapur ini langsung ke kulit. Nah itu apalagi kulit bayi kan biasanya lebih sensitif ya, jadi sebenarnya pengolesannya pun tidak perlu banyak sih yang Ibu ketahui. Kalau misalnya ibaratnya cuma yang penting asal, ibaratnya kalau bahasa Banjar itu asal ada aja gitu. Nah, dioleskan sebenarnya. Jadi biasanya kan kalau dari ritual Bapidara dengan menggunakan jahe ini kan juga kan kalaunya orang yang kepidaraan ya istilahnya, kalau orang yang terkena demam dengan yang ada untuk bayi itu biasanya menangis histeris seperti itu, berteriak-teriak, biasanya orang-orang zaman dulu tuh mungkin ada yang beranggapan itu ada gangguan jin mungkin ya, ada gangguan makhluk halus yang lain. Nah salah satunya juga dengan menggunakan kunyit ini kan sebenarnya untuk mengusir itu ya, mungkin di pemahaman orang dulu bahwa dengan kunyit dan kapur ini bisa juga mengusir makhluk-makhluk jahat yang ada di sekitar tubuh si bayi misalnya seperti itu. Tapi dari sudut pandang sainsnya itu memang bisa sih untuk digunakan kurkumin, dan juga si kapur itu tadi bisa setidaknya bisa membantu lah menurunkan yang namanya menurunkan panas itu tadi, terlepas dari ini ya pengetahuan mitos-mitos yang dari pengetahuan orang dulu. Tapi kalau kunyit itu kan kalau kita yang ibaratnya sudah tahu ya, ibaratnya kalau memang kunyit itu kan biasanya jadikan sebagai obat tanaman, obat tradisional, obat keluarga ya, toga juga di lingkungan kita. Jadi memang dari kandungannya memang banyak untuk bagus untuk yang namanya pengobatan. Jadi melihat juga dari kandungan si kurkuminnya itu tadi yang ada di dalam si kunyitnya itu sendiri. Kemudian bisa dari kefarmasian, itu dari segi pengobatan ya kandungan-kandungan si kurkumin itu. Kemudian bisa kalau dari sudut pandang biologi, mungkin dari klasifikasi jenis tanaman si kunyit itu sendiri, yang salah satu tanaman jenis umbi-umbian yang rempah-rempah ya sebenarnya yang bisa digunakan sebagai obat. Nah, mungkin bisa nanti dilihat lagi klasifikasi dari si kunyit itu apa saja kandungan jenisnya atau kandungannya apa saja, mungkin bisa dilihat nanti dari sumber pustaka. Ini tuh untuk yang ini sepengetahuan Ibu ya terkait dengan yang namanya Bapidara menurut pandangan Ibu dari segi sainsnya. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya mengenai tradisi Bapidara kaitannya dengan sains Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu Aulia. Mohon maaf ulang Bu lah. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Ibu Helda Rahmawati, yaitu salah satu dosen UIN di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin mengenai tradisi Bapidara. Mungkin salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dari ketiga narasumber kita dari segi kebudayaan, segi agama maupun dari segi sains. Nah, menurut Nursila dari segi kebudayaan, tradisi Bapidara itu adalah tradisi atau pengobatan tradisional yang dipercayai oleh masyarakat Banjar untuk menyembuhkan demam. Orang yang bisa memidara itu hanya orang-orang tertentu atau keturunan. Lalu yang karena kepidaraan itu bisa karena teguran hal gaib atau teguran orang kematian. Bahan yang digunakan menurut Nursila
untuk memidarai itu yaitu kapur dan kunyit yang dioleskan di beberapa bagian tubuh seseorang yang kepidaraan itu sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagian yang dioleskan menurut Nini Nursila itu ada dahi, telapak tangan, telapak kaki, ulu hati, dan telinga. Lalu menurut dari segi agama Islam, menurut Guru Muhammad Sani ditinjau dari keagamaan bahwa secara khusus kepidaraan itu tidak ada atau tidak dibenarkan dalam segi dalil Al-Quran maupun hadis. Tapi secara umum bahwa berpidara itu adalah bukti ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon agar diberikan kesembuhan. Nah, dari segi sains, bahan yang digunakan itu kunyit. Nah, kunyit itu adalah ada kandungan protein yang bagus sekali menjaga daya tahan tubuh kita dan meningkatkan imun pada seseorang. Nah, kunyit dan kapur itu dapat menurunkan panas pada seseorang. Kunyit itu adalah tanaman keluarga dan bagus untuk pengobatan, salah satunya tadi pengobatan tradisi bapidara yang menggunakan kunyit dan kapur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tradisi bapidara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.